Jadi kalau misalnya kalian mikrotiknya masih baru gini ya, habis di reset kan IP-nya 192.168.88.1 ya kan. Kalau sudah di connect biasanya dia ada default configuration-nya. Cara ceknya di mana? Kalian bisa lihat di IP address. Kalau di sini ada apa namanya? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kalau di sini ada defcon, berarti dia masih ada default configuration-nya. Dihapus dulu aja pakai sistem reset configuration. Jangan lupa dicentang yang no default configuration-nya dicentang. Terus reset. Oke. Di reset dulu. Nah, dia akan otomatis reboot seperti ini ya. Ya, tunggu di cancel dulu. Nanti biasanya dia akan kembali jadi 0000 biasanya. Kalau udah connect lagi. Nah, kalau sudah dia pasti address listnya kosongan kayak gini. Nah, kalau udah kosongan kalian bisa konfigurasikan seperti tadi. Jadi minta IP dulu, masuk di IP, DHCP client, kemudian ngambil di ether berapa kalian terkoneksi ke internet. Aduh. Ntar reconnect. Nah, ini IP DHCP client, kalau sudah di plus nyambungnya ke ether berapa ya, yang internet statusnya harus bound ya, jangan sampai searching. Kalau searching berarti masih nggak dapat internet. Bisa jadi dua hal. Yang pertama, IP address poolnya dari DHCP server router utama sudah habis, bisa jadi begitu. Yang kedua, bisa jadi kalian mungkin kabelnya nggak pas, nggak kebaca kabelnya itu. Nah, kalau sudah statusnya bound seperti ini, konfigurasikan IP address untuk yang ke ether 2 untuk ke PC kalian ya. Tadi kan saya baru ganti 124. Interface-nya pilih yang ether 2 ya. Ether 2 kalau sudah di-apply. Nah, kalau sudah sekalian kasih untuk yang interface WLAN-nya. Kalian sudah pakai WLAN semua kan ya, routernya ya. Tapi dicek dulu interface-nya. Nah, ini loh yang tadi saya bilang. Nah, WLAN-nya ada di sini. Ini kan masih X nih. Kalau X itu artinya dia tidak aktif ya. Di-enable dulu. Ya. 00 nggak apa-apa. Yang mana? Yang mana? Wireless itu tulisannya HAP. Punyamu yang hex nggak ada wirelessnya. Kalau sudah, WLAN-nya di setting dulu ya, biar nanti kalian bisa uji coba untuk yang WLAN. Masuk di wireless. Oke, perhatikan dulu. Masuk di wireless, kemudian modenya di sini kan station. Silakan diubah menjadi AP bridge. Kemudian SSID-nya silakan diubah menjadi nama kalian aja. Misalnya di sini saya ganti pakai Francisca. Kalau udah di-apply. Saya ulang ya. Ini tadi kan diaktifkan dulu. Ya, kalau sudah diaktifkan, klik 2 kali. Kemudian masuk di bagian tab-nya wireless. Kemudian modenya diganti jadi AP bridge. Kalau sudah, SSID-nya silakan diubah pakai nama kalian. Kalau sudah,
Langkah ketiga, kasih IP address untuk WLAN kalian. Jadi IP address tinggal ditambah aja. Misalnya saya kasih 100.1/24. Kemudian interface-nya masukkan di WLAN 1 ya. Kemudian klik OK. Kalau IP-nya pakai 92 nggak bisa. Kenapa? Ya nggak bisa ya. Kalau sudah di IP address diaktifkan DHCP server ya. Untuk di Ether 2 sama yang di WLAN 1. Masuk di IP, kemudian DHCP server, kalian bisa pakai DHCP setup aja yang lebih cepat. Ya, di Ether 2 untuk yang ke LAN tinggal di next aja. Selama kalian sudah aktifkan IP address-nya, dia udah otomatis kebaca. Terus untuk DHCP yang kedua masukkan yang di WLAN. Oke, ada yang tahu nggak kenapa ke WLAN-nya ini padahal sudah saya aktifkan tapi dia masih merah dan miring lagi? Ini sudah DHCP server ini. Coba lihat, kalau misalnya di interface ini kalau dia statusnya tidak running, ya, dia statusnya tidak running. Maka kalau misalnya kalian cek di IP address, misalnya gini ya, saya mau nambahin IP address, dia pasti posisinya miring. Itu artinya dia tidak running, interface-nya tidak running. Tapi kalau WLAN kan tadi kita sudah aktifkan, tapi kok masih miring dan masih merah di DHCP servernya? Ada yang bisa jawab? Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Karena? Gak tahu. Coba ya, kita aktifkan firewall NAT-nya dulu ya untuk internetnya ya. Jadi IP, firewall, kemudian NAT. Di masquerade aja supaya dia nanti terkoneksi WLAN dan LAN-nya udah dapat internet semua. Source NAT, out interface-nya dia Ether 1, kemudian action-nya masquerade. Nah, kalau kalian udah reconnect lagi. Kalau kalian udah konfigurasikan seperti itu, seluruh LAN kalian sudah terkoneksi ke internet. Sorry, gua Ether 2. Terus satu ya. Masquerade. Client. Oke. Tunggu sampai LAN-nya nanti akan kebaca internetnya. Bentar, masih no internet ini ya. Nah, ini hotspotnya udah keluar ya. Ini ada Francisca, ada Ega, ada Tama. Ocrik nih siapa? Oh, Riko. Satu aja cukup. Nanti kalau kecuali kalau kalian ingin mengaktifkan ada IP public status yang kemarin saya ajarkan itu. Nah, itu pakai 2 nggak apa-apa. Nah, ini sudah kebaca ya internetnya ya. Tadi kan nggak ada. Nah, sekarang coba handphone kalian masing-masing terkoneksi ke mikrotik kalian. Tadi kan namanya udah dikasih nama sendiri-sendiri kan? Coba saya terkoneksi ke Francisca. Saya sudah connected. Coba kita lihat sekarang IP DHCP servernya masih merah nggak? Masih merah nggak?
Enggak. Berarti bisa nyimpulkan nggak kalian? Kenapa tadi kok masih merah? Sekarang kok udah nggak merah lagi, udah tegak, udah warna hitam. Nah, betul. Jadi selama dia sudah diaktifkan, dapat internet, udah dapat DHCP server, tapi kalau dia tidak ada yang connect, dia akan tetap merah. Setelah ada yang connect, walaupun cuma satu orang, dia sudah langsung berubah jadi hitam. Kalian bisa ceknya di lisis ya. Oke, sekarang pastikan dulu kalau punya kalian LAN dan wireless LAN-nya sudah connect internet semua. Tadi kan udah kita bedakan ya. Jadi kalau LAN kita kasih IP 100, kalau wireless kita kasih IP 200. Coba cek masing-masing udah dapat IP DHCP servernya nggak? Bisa kan ngecek ya? Kalau di PC pakai apa? IP config ya. Saya udah dapat ini ya, 100.100.254 ya. Cocokkan dengan DHCP server list kalian. Ini kan 100.254 punya saya. Kalau di handphone bisa caranya ngecek. Tinggal dipencet lama aja. Kemudian manage network setting. Nah, so advanced nanti kan kelihatan IP address-nya. SSID-nya kamu pencet yang lama. Nah, nanti kan kelihatan IP address saya 200.200.254. Udah sesuai sama yang di DHCP server list. Sudah? Ocha sudah? Irfan sudah? Nggak kena tuh. Apanya nggak kena? Coba nanti aja berapa kena. Jangan cuma ganti Riko udah? Berhasil? Dua-duanya dapat internet? Berhasil? David sudah? Sudah? Jadi kalau kemarin kita sudah bahas tentang firewall NAT, bagaimana memberikan akses internet dari jaringan lokal untuk bisa terhubung ke jaringan publik, maka sekarang kita masuk di pembahasan firewall filter rules. Itu menunya ada di mana? Kalian kalau lihat di Winbox bisa lihat di sini. Di IP firewall, kemudian sebelahnya NAT ini kan ada filter rules. Nah, di sini. Kalau kalian tanda plus, di situ kan ada chain-nya. Saya zoom dulu. Nah, chain-nya itu kan ada 3, ada apa aja? Ada forward, ada input, ada output. Bedanya apa? Saya tunjukkan. Jadi kalau misalnya apa ya? Forward input dulu ya. Input itu konsep ini. Misalnya router dia terhubung ke
masuk ke router tuh bisa jadi dari ISP dia masuk ke router begini, atau bisa jadi dari LAN dia masuk ke router begini. Pokoknya semua traffic yang masuk ke router, paham? Nah, biasanya aplikasi dari input ini adalah supaya dia tidak bisa nge-ping ke router, tidak bisa nge-ping. Jadi kan ada misalnya yang kayak hacker untuk keamanan itu dia akan ke brute force. Brute force itu nge-ping secara brutal. Nah, itu fungsinya buat apa? Kalau ini terlalu banyak traffic yang masuk, efeknya apa kira-kira? Bisa jauh, jaringannya jauh. Kalau misalnya ini yang router backbone-nya terhubung ke ISP dia jauh, maka jaringan yang di bawah-bawahnya juga pasti akan jauh. Paham ya? Jadi biasanya implementasinya ini. Kalau ping itu protokolnya apa namanya? Kita kasih dulu, depannya hurufnya I. 4 kata, 4 huruf. Belakangnya P. Kalau ping protokolnya apa? I, belakangnya P. IP. Belakangnya P. 4 kata. Kata 20. Baik, mana aja. Ayo. ISP. Kata pertama. ISP salah, ayo. Apa itu tadi? I. Gimana sih, Bu? Ini tulisannya C, tulisan ISP loh. Itu input ya, input ya. Sekarang kita bahas selanjutnya. Setelah input pasti temennya ada output namanya artinya kalau keluar berarti segala sesuatu yang keluar dari router, keluar dari router. Ingat-ingat, ini input ya. Nah, ini yang output. Atau misalnya dari sini dia ke sini, ini out. Bisa jadi misalnya dari router apa contohnya? Nge-ping ke Google nggak bisa dari router ya, nge-pingnya dari router misalnya. Out nggak bisa. Jadi routernya ini dibatasi, kamu hanya boleh untuk proses routing aja, nggak boleh proses lain-lainnya. Misalnya seperti out nggak boleh. Atau dia outnya ke sini juga bisa. Dan saya berikan contohnya seperti apa biar enak ya. Yang terakhir for artinya mengalihkan atau forward kalau di meneruskan. Nah, forward itu bisa jadi trafficnya dari sini. Dari sini saya mau ke sini, ya kan? Ya. Saya akan buka nih. Ini namanya forward. Routernya nggak ngapa-ngapain. Ya wes sudah tahu. Itu namanya forward. Atau dari sini ada akses masuk mau ke server lokal. Routernya nggak ngapa-ngapain. Dia namanya forward. Ya, forward umumnya digunakan kalau misalnya kalian ingin memberikan batasan akses internet untuk LAN atau batasan akses dari router dari internet luar menuju ke dalam. Misalnya, yang ini misalnya saya punya ini ya, misalnya forward ini ya, yang ini boleh akses internet, yang ini nggak boleh akses internet. Nah, itu forward kan? Jadi bisa dibedakan yang ini boleh, yang ini nggak boleh, itu bisa. Ya, atau yang misalnya saya mau pakai input itu misalnya yang di sini boleh nge-pick router, yang ini nggak boleh nge-pick router, bisa. Jadi kita bikin beberapa rules. Input, forward, output, paham ya? Paham ya? Biar lebih paham kita coba ya. Forward dulu, karena itu chain yang pertama forward. Tadi kan kalian sudah pakai dua akses ya? Ya kan ya? Ada WLAN, ada backup 2. Sekarang bikin akses
ya, kita bikin forward dulu ya. Oke, chainnya forward. Kemudian kita kasih yang akses internet, yang nggak boleh akses internet tadi siapa? WLAN ya. Berarti kemudian interface-nya adalah dari WLAN. Sudah? Kemudian action-nya dia dikasih supaya nggak bisa akses, berarti pakai drop. Ulang ya. Udah, sekarang coba bisa akses internet nggak handphone kalian? Ya coba aja. Bisa akses? Contoh ya, misalnya di sini saya mau akses, saya lepas ya. Ini saya lepas. Nih ya, PC saya sudah nggak terhubung ke kabel. PC saya nggak terhubung ke kabel tuh ya. Saya mau terhubung ke mikrotik saya. Nah nih, tulisannya no internet ya. Kenapa? Iya nggak bisa kan, kamu drop. Coba sekarang ganti, coba gantian lagi yang tadi kamu drop, gantian sama accept. Nah yang tadi, ini saya connect lagi ya. Di firewall tadi. Bentar, gimana tadi? Sekarang ganti sama. Bentar, saya connect dulu. Di filter rules yang tadi kan kalian drop, ya kan? Sekarang gantian, sekarang actionnya kalian ganti jadi accept. Dah, bisa connect internet nggak? Ini saya coba ya. PC saya connectkan ke Francisca. Loh, dia sudah connected. Tadi kan connected kan? Paham? Nah sekarang kasusnya adalah bikin seperti itu. Jadi WLAN-nya nggak bisa connect internet. Saya balik deh. Yang interface LAN-nya nggak bisa connect internet, yang WLAN-nya bisa connect internet. Coba. Yang ini nggak bisa, yang WLAN bisa. Coba. Gimana tadi? Saya kan sudah kasih contoh satu dulu. WLAN-nya bisa, keduanya bisa. Yang kelan bisa ke WLAN, kembali. Yang kelan dia nggak bisa internet, yang WLAN dia bisa internet. Sekarang coba ya di config. Sebetulnya karena jaringan itu hanya terdiri atas dua jaringan saja, ada yang LAN, ada yang WLAN. Yang satu dibolehin, satu nggak dibolehin. Berarti kira-kira kalian cukup bikin firewallnya cukup satu aja sebenarnya, nggak perlu dua seperti ini. Kalau misalnya ini saya hapus, artinya yang saya drop hanya yang Ether 2 saja, sisanya boleh internet. Paham maksudnya? Nah, jadi kenapa sih saya bilang tadi kan kalau firewall itu sangat memperhatikan jumlah. Semakin banyak barisnya itu akan membuat CPU load-nya dari routernya akan semakin tinggi. Jadi kalau kalian bikin firewall itu banyak banget, dia akan menjalankan kan dari indeks 0 turun ke indeks 1, 2, 3 dan seterusnya. Dia akan jalan terus nih. Routernya lama-lama panas dan masa hidupnya jadi tidak lama. Jadi efektivitasnya seperti itu. Di logika aja. Paham ya? Nah, cukup satu aja. Kalau sementara misalnya yang kalian blok cuman satu jaringan aja, ya udah di blok satu aja. Sisanya berarti kan boleh akses. Paham ya? Sekarang saya kasih studi kasus baru. Kalau seandainya ini kita main-main sekarang, aktifkan supaya dua-duanya bisa internet semua. Dua-duanya bisa internet semua. Ether 2 boleh, Ether di WLAN juga boleh. Cuman yang di sini hanya boleh HTTP, yang di sini hanya boleh HTTP.
portnya berapa? Saya ulang ya. Dua-duanya bisa akses internet. Tapi yang di sini yang di yang kedua hanya boleh HTTP saja. Berarti lainnya nggak boleh. Yang di sini, atau saya balik biar gampang. Yang di yang kedua nggak boleh HTTP, yang di sini nggak boleh HTTPS. Sisanya boleh. Ya, sekarang saya tanya HTTP itu portnya berapa? Itu belum. Kalau HTTPS, sip, kita dulu. Tak kasih sedikit segini, sampai bisa percaya. Ya, coba. Ini konsepnya saya ulang. Dua-duanya bisa akses internet, ya kan? Cuman syaratnya yang dia kedua dia nggak boleh HTTP. Jadi tiap kali buka dia HTTP, misalnya website HTTP, kalau HTTP itu kan yang gambarnya nggak ada nomornya ya. Dia nggak akan bisa, pasti ke internet. Tapi yang sebelah sini kalau dia buka HTTPS dia no internet juga, tapi buka HTTP bisa. Paham? Bedanya bisa gitu. Saya kasih dulu, ya. Tetap main di forward. Cuman sekarang kita main di protokol. Contoh ya. Saya kasih contoh dulu deh. Misalnya di sini saya kasih drop forward ya. Oke, protokolnya silakan dipilih di sini. Tetap pakai TCP ya, tapi di sini destination portnya yang diisi. Misalnya di sini saya kasih 80 gitu ya, Ether 2. Saya kasih actionnya drop. Kita coba cek apa yang terjadi kalau misalnya dia actionnya drop. Saya coba ya. Saya coba ping. Dia masih reply kan? Dapat internet ya. 80 tadi portnya siapa? 80 HTTP. Sekarang kita coba buka website yang HTTP itu apa ya? whatismyip.com. Oh, HTTPS ini. Apa ya website yang HTTP itu? Facebook HTTPS. Kompas. Kompas nih kayaknya HTTP Mas ya. Duh, bisa nggak? Nggak bisa kan? Muter doang. Saya buka misalnya apa? YouTube itu HTTPS kan? Nah, HTTPS kan? Dia lolos ya. Kalau HTTP bisa? Nggak bisa. Karena di sini tadi sudah saya drop. Oke, sekarang studi kasusnya seperti itu, kalian yang coba. Ya, jadi kita udah main-main di protokol nih ya. Nah, sekarang coba seperti itu kasusnya. Tadi kasusnya kita untuk Ether 2 kita drop untuk yang HTTP. Ini tadi sudah saya coba pakai kompas.com, nggak bisa ya. Nih, nggak bisa, muter terus. Nggak kelihatan ya. Nih, muter terus ya. Sekarang kalau misalnya ini saya lepas, kita coba koneksi internetnya saya pakai WiFi. Nih, pakai WiFi. Kemudian saya coba akses ke Simaka. Coba ya, Simaka. Loh, nggak bisa juga kan? Muter doang. Tapi kalau saya coba ping ke 888, dia tetap reply. Ada akses internet, tapi untuk ke HTTPS dia di drop. Paham ya? Oke, kita lanjut sekarang ke input. Input tadi buat apa berarti? Input tadi masuk ya. Berarti sekarang, nah ini sudah saya konekkan ke kabel, dia langsung bisa. Karena tadi kan port 443 tidak saya blok di LAN saya. Paham nggak kalian? Paham. Oke, kita masuk ke input ya. Kita bikin kasus di mana si Ether 2 ini dia itu kan berarti masuk ke router ya. Dia tidak bisa ping ke router. Kita bikin kasus seperti itu ya. Kalau tapi yang WLAN dia bisa ping. Nanti kalau misalnya nggak bisa ping lewat backbone, kita ping lewat PC ya. Oke. Berarti kalau input gimana?
Oke, saya reconnect dulu. Oke. Ini boleh disimpan, boleh dihapus. Kalau ini saya sih. Kita masukkan input ya. Chinnya berarti input. Oke, source address-nya silakan dimasukkan. IP laptop saya tadi berapa? IP config. IP laptop saya 100 100 100 254 ya. Saya masukkan di sini 100 100 100 254. Kemudian ya, protokolnya berarti kalau ping apa tadi? ICMP. Ya, kemudian actionnya kita pakai drop. Kita coba ya. Bentar, sebelum saya masukkan ini saya coba ping dulu dari PC saya. Jadi IP-nya router kan 100 100 101 ya. Reply ya. Sekarang kalau kita masukkan ini, kita taruh di atas misalnya. Coba. Reply nggak? Nggak bisa ngeping kan? Tuh, nggak bisa, padahal sebelumnya bisa. Jadi ini ya. Jadi kalian bisa menggunakan kalian bisa menggunakan balik. Nah, kalian bisa menggunakan versi di sini adalah source address, artinya hanya IP laptop ini saja yang nggak bisa ngeping ke router. Tapi kalau misalnya kalian kepingin, misalnya semua jaringan di bawah saya nggak boleh koneksi ke saya, nggak boleh koneksi ke router, kalian bisa boleh pakai in interface. Paham bedanya? Ya. Tetapi kalau konteksnya gini Bu, saya mau semua komputer, semua jaringan di bawah saya nggak boleh connect kecuali laptop saya. Nah, kalian tinggal kasih kata not di sini. Kalau not ada not seperti ini, dia bacanya gini. Selain IP 100 100 100 254, dia akan di drop. Artinya berarti 100 100 254 itu yang bisa ping. Paham maksudnya? Nah, jadi kasusnya seperti apa? Tergantung konteks dari jaringan kalian. Paham ya? Oke, sekarang coba konsepnya adalah seperti ini. Jadi yang dari PC dia nggak bisa ping, yang dari WLAN dia bisa ping. Gimana sekarang? Coba kalian mikir. Protokolnya berarti pakai, kasusnya di sini saya nggak bisa akses ke PC. Tadi padahal di ping masih running ya. Oke, sekarang berarti rule-nya 100 100 100 254, protokolnya CMP, terus actionnya jangan lupa di drop. Oke, kalau di OK kira-kira efeknya apa? Nah, ini langsung reject ya paketnya. Langsung paket reject ya. Dia nggak bisa ping. Kalau misalnya ini saya disable, coba cek lagi reply. Kalau ini saya enable, masih reply ya ini ya, yang di bawah ya. Kalau ini saya enable, langsung di reject. Paham ya? Nah, sekarang coba. Sekarang dicoba. Biasanya konsep-konsep seperti ini digunakan supaya nggak bisa ngeping ke server, atau ada perangkat-perangkat khusus yang memang nggak boleh diping, nggak boleh di brute force. Ya wes, coba output nggak kelihatan. Kelihatan kan kalau ini? Kalau yang tadi kalian menggunakan source address, maka yang sekarang karena dia keluar, maka kalian menggunakan destination karena keluar ya. Wes, coba itu aja.